Oke, baik. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, makasih. Mohon maaf ya, kita nggak apa nggak buka video Zoom-nya. Sama-sama udah agak malam nih. Oke, eh, untuk materi, saya nggak menggunakan e-learning ya. Kemarin kan rencana kita menggunakan e-learning. Ternyata saya ada kendala, nggak bisa. Jadi kita kembali menggunakan Google Classroom. Untuk join ke Google Classroom, ini kodenya. Silahkan coba diaktifkan Google Classroom-nya. Di link di Telegram juga tadi sudah saya share ya. Kalau yang kemarin sudah gabung ke Telegram bisa join lewat link, salinan link bisa. Tapi kalau yang belum bisa lewat langsung ke Google Classroom masukin kode ini. Nih, kode ini. Oke, cek ya. Ini sudah masuk nih, banyak yang masuk. Nah, tolong nama yang digunakan di email pakai nama yang sebenarnya ya, nama absen. Jadi saya mudah untuk nanti menilai nama yang sesuai dengan di absen. Di absen kelas apa? Di absen kuliah ya. Ini kayak misalnya dari Transin Sites kan susah saya ngasih apa nanti ini siapa gitu ya. Waktu penilaian tuh agak kesulitan saya gitu pakai nama samaran, pakai nama asli ya. Ini kayak Dwi siapa nih? Dwi Kiki ini siapa nih? Nama yang sesuai dengan absen ya. Dan kasih foto. Jadi kita mudah deteksinya nanti kayak Agam RWYY nih. RYY agak susah. Oke ya. Nama lengkap yang sesuai dengan di absen. Ya, ini tadi saya tambahkan info.
message, pastikan email yang digunakan tidak berubah. Jangan sampai pakai dua atau tiga email untuk login dalam satu kelas, karena itu juga menyulitkan. Nanti nilainya beda-beda. Jadi kan di sesi satu kirim tugas pakai email A, gitu ya. Lalu nanti di sesi 2 ngirim tugas lagi pakai email B setiap sesi ya. Jangan sampai dua atau lebih dari satu email digunakan untuk satu kelas ini. Jadi tiba-tiba closing apa ini? Oke ya, tadi harus sesuai ya. Jangan sampai menggunakan beberapa email untuk satu orang. Itu juga menyulitkan banget kita dosen untuk deteksi ini siapanya, nama orangnya. Nanti yang dirugikan ya teman-teman mahasiswa semua karena nilainya nanti nggak maksimal jadinya. Jadi gunakan satu inisial yang sama, perbaiki ya, pakai nama yang sesuai. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang sistem digital ya. Materinya sudah ada di sesi pertama. Ada tugasnya kemarin kan ya. Tadi ada beberapa mahasiswa yang sudah menghubungi saya kalau Kak saya mau ngupload tugasnya kemana gitu kan karena di learning ada kendala. Nanti bisa diupload di sini di GCR. Sinyalnya jelek. Kenapa ini? Halo Pak, izin Pak bertanya. Gelombangnya ngelak deh. Ya sebenarnya sinyalnya putus-putus ini. Saya closing dulu. Sebentar. Oke. Ya tadi untuk kuis bisa diupload di sini ya. Ini sudah ada tiga orang yang menyerahkan nih. Oke. Lalu untuk materi kedua juga sudah ada di sini sistem bilangan. Saya diklik materinya. Oke, ini berbicara tentang sistem bilangan. Jadi bagaimana perhitungan angka yang digunakan dalam pengolahan data di komputer. Nah, di sini sebenarnya dasar berpikirnya adalah kita mengamati
bagaimana cara berhitung manusia itu bisa dikenali oleh mesin. Jadi kita coba belajar menjadi mesin gitu ya, menjadi eh, prosesor, bagaimana dia mengolah bilangan, mengolah angka gitu ya. Nah, caranya gimana kita bisa ngajarin tuh mesin sesuai dengan apa yang kita inginkan? Berarti kita harus ngerti bahasanya dia. Apa kelebihan dan kekurangannya dari cara berpikirnya si mesin, gitu ya. Jadi, sekarang kita belajar bagaimana cara memahami angka di manusia. Kalau kita kan kenal bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu sepuluhan ya. Jadi, sesuai dengan jari manusia gitu ya. Dia dimulai dari angka 0 sampai 9 gitu ya. Jadi, terdiri dari 10 bilangan. Nah, sistem desimal ini disebut dengan base 10 kalau kita belajar atau memiliki 10 digit. Jadi ada 10 angka yang berbeda. Nanti angka berikutnya adalah kombinasi dari angka ini gitu. Kombinasi dari angka ini. Jadi cuma angka ini aja yang akan bertukar-tukar atau berpindah-pindah. Nilainya nanti sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, sebelum kita nanti mengajari mesin, kita harus tahu dulu cara berpikir manusia ini. Gitu ya, kita pahamin. Jadi di materi ini sebenarnya kalau kayak bilang mudah gitu ya, kita mudah berhitungnya. Cuman untuk presensi nggak ada. Presensi nanti saya absen langsung lewat ini ya. Langsung saya absen satu-satu lewat apa kelas nanti saya panggil Pak Purba ya. Oke, em, kembali di sini coba pahamin. Kita punya kemampuan untuk membedakan angka itu 0 sampai 9. Sedangkan di mesin, itu kan ide dasarnya dia hanya mengenal adanya arus listrik atau tidak ada arus listrik. 0 atau 1 dan direpresentasikan cuma dua kemungkinan. 0 atau 1. Jadi kita definisikan 0 itu tidak ada arus listrik, 1 ada arus listrik. Cuma dua angka yang dia mesin itu tahu. Itu namanya bilangan biner nantinya di sini ya. Nah, bagaimana mesin bisa menjumlah misalnya kita tahu angka 2 ditambah 2. Kalau kita kan 4 gitu ya, gampang gitu kan. Di kepala kita mudah. Nah, kita mengajarkan mesin itu supaya ngerti, berarti kita harus tahu dulu cara berhitung atau cara berpikir kita. Caranya gimana gitu ya. Kenapa ini penting banget dasarnya? Karena kita ingin memahami nanti bagaimana cara komputer bekerja, bagaimana nanti mikroprosesor memproses data, gitu ya, secara fisiknya, secara realnya. Nah, dari awal bilangan inilah kita memahami polanya. Nanti ke depannya kita bisa membentuk sendiri bilangan-bilangan tertentu yang mau kita buat. Misalnya kita punya ide bilangan yang terdiri dari 4 digit, gitu ya. Lalu kita mau olah sendiri, kita mau buat aturan sendiri itu bisa, gitu ya. Jadi kalau kita sudah paham cara berpikirnya, nah cara berpikirnya gimana ya, Pak? Mau nggak mau kita harus belajar cara berpikir manusia dulu, supaya nanti kita selaraskan dengan cara berpikir mesin. Nah paling mudah adalah kita membuat dulu nama bilangan-bilangannya. Nah di sini idenya seperti itu. Jadi kalau cuma pakai kalkulator kita bisa tahu bilangan perubahan dari biner ke desimal, oktal gitu ya gampang. Tapi di sini adalah idenya kita belajar kenapa kok orang dulu ya, orang zaman dahulu itu bisa membuat kok ada sistem bilangan biner. Kenapa idenya dari mana gitu ya? Asalnya gimana gitu. Asal masalahnya itu yang penting. Kalau kita sudah memahami cara berpikirnya, cara bagaimana terjadinya, begitu nanti ada satu masalah, misalnya kita kembangkan satu bilangan baru atau misalnya kalau di protokol jenis protokol baru gitu ya. Kalau kita kan biasanya pakai TCP/IP ya kalau internet ya. Nanti kalau kita mau rubah protokol baru, kita bisa belajar dari pola yang ada, lalu kita buat protokol sendiri atau bahasa sendiri. Intinya gitu. Nah, caranya gimana ya? Mau nggak mau kita harus pecahkan dulu cara yang paling mudahnya. Nah, di sini kalau dibilang sistem decimal merupakan positional probability system di mana nilai sebuah dikit tergantung pada posisinya. Jadi tergantung di mana posisinya. Sebagai contoh angka 463. Dikit 4 menyatakan ratus, jadi 400. 6 menyatakan puluh, jadi 60. 3 menyatakan satuan, jadi 603 gitu. 63 gitu ya. 463 gitu ya. Jadi angka yang berderet ini dibaca bukan 463 bukan, tapi 463 gitu ya di cara bacanya gitu ya. Gitu juga kan ada desimal point nih, ada desimal 27,35 gitu ya, titik 35 atau koma 35.
Bilangan ini sama dengan 2 puluhan ditambah 7 satuan ditambah 3 seper 10 ya, ini kan 0,3 ini kan 3/10 ya. 3/10 ditambah 5 per 100. Jadi kalau 2 kali 10 tambah 7 kali 7 kali 1 tambah 3 kali 0 tambah 1 kali tambah 1 tambah 3 kali 0,1 tambah 5 kali 0,01. Maka hasilnya ini 27,35 di sini. Nah, ini cara berpikirnya kita udah pecahkan logikanya. Kalau di dalam bentuk jabaran gini ya, kita buat pakai perpuluhan pangkat ya, pangkat sepuluhan. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat 3 tambah 7 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 5 kali 10 pangkat 0 gitu ya. Kalau yang satuan 0 berarti kan 10 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya, 5 kali 1. 4 kali 10 tambah 7 kali 100 tambah 2 kali 1000 gitu kan. Ini untuk biarkan 2745 214. Ini cara nulisnya begini. Jadi kita sudah dapat satu pola bahwa angka-angka ini dikalikan dengan 10 pangkat berapa sesuai dengan kedudukannya. Kalau di 5 berarti pangkat 0, 4 10 pangkat 2, 7 10 pangkat 3, 2 10 pangkat 4. Jadi ada pola urutan nih. Nah, kalau kita gambarkan posisionalnya nih seperti ini. Jadi idenya udah dapat ya. Lalu kita coba buat yang lebih mudah dipahami, kita ngelihat bentuknya seperti ini nih. 5 berarti di atasnya 10 pangkat 0, 4 10 pangkat 1, 7 10 pangkat 2, 2 10 pangkat 3. Itu juga kebalikannya ya, 2 10 pangkat min 1, 1 10 pangkat min 2, 4 10 pangkat min 3. Jadi polanya begini. Nah, ada istilah MSD, most kemalis. Jadi yang paling awal, angka paling awal dan angka paling akhir gitu. Ya, buat. Nah, pola ini nanti akan coba kita ajarkan juga karena di bilangan biner. Bilangan biner kan 0 dan 1 ya. Ini kan bilangan desimal, perpuluhan. Nah, kita masuk ke bilangan biner. Kalau kita udah paham pola ini, kita akan mudah memahami cara kerja bilangan biner. Sistem bilangan desimal kurang tepat di sini ya. Diimplementasikan dengan sistem digital. Kenapa? Karena perangkat elektronik gitu ya, yang berangkat kalau pakai 10 eh, bilangan, berarti dia butuh 10 level tegangan gitu ya. Level tegangan berbeda. Jadi kalau kita mau katakan nilai 0 itu adalah tegangan yang tidak ada tegangan misalnya. Nilai 1 kalau tegangannya 1 volt. Nilai 2 untuk 2 volt. 3 volt gitu ya. 4 volt. Dan pada kenyataannya nih kalau kita buat aliran listrik tegangan 1 volt misalnya, kita panjang kabelnya lebih dari 10 meter, itu nanti tegangan sampai di ujung itu nggak 1 volt. Jadi turun drastis gitu ya. Karena ada hambatan dalam dari tegangan kabelnya tadi ya. Dari kabel tembaga atau kabel tembaganya. Jadi listrik yang kita salurkan dari pusat besarnya 1 volt sampai nanti di ujung lama-lama habis. Hilang dia. Berkurang terus. Jadi nanti nggak bisa mewakili. Berarti yang menerima itu nanti akan sulit mendeteksi ini angka 0 apa angka 1 ya. Karena sampai di ujung itu ternyata nggak 1 volt. Gitu. Itu juga angka 10 misalnya kita kirim 10 volt. Sampai ujung berkurang dengan karena panjangnya kabel jadi 1. Berarti dianggap nilainya 1 bukan 10. Nah itu jadi kendala. Karena tegangannya turun. Kalau panjang kabelnya makin jauh. Biasanya kita makanya kalau pasang jaringan itu kan kabelnya setelah sekian ratus meter kan harus ada repeater kan. Harus ada penguat tegangan lagi. Karena tegangannya akan berkurang. Jadi kecepatan datanya atau keakuratan datanya dia akan berubah. Karena tegangannya tadi tidak sampai. Makin jauh makin hilang tegangan listriknya. Jadi butuh penguat biasanya. Nah, itu jadi kendala. Nah, kalau kita bikin pakai tegangan level, tegangan 0, 1, 2, 3 volt, terus sampai 10 volt, itu akan kacau nanti akhirnya. Nah, itu yang terjadi kendalanya. Jadi nggak bisa menggunakan pakai 10 level tegangan untuk digunakan sebagai pengiriman data lewat bilangan desimal. Itu nggak mungkin. Makanya dibuat alternatif. Yang penting ada arus, apa ada tegangan masuk atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada 0, udah dianggap
di bawah 1 volt ada 0,2, 0,1 atau 0 itu dianggap 0 nilainya. Kalau ada arusnya gitu ya, di atas 1 volt ke atas berarti dianggap nilainya 1. Mau datang arusnya cuma 1 volt atau 2 volt, dianggap nilainya 1. Jadi cuman kita tahu hanya 0 dan 1. Ada arus atau tidak ada arus, ada tegangan atau tidak ada tegangan. Nah, ini akan sangat mudah untuk merancang rangkaian yang beroperasi dengan dua level tegangan. Jadi cuma hanya dua level. Karena alasan inilah hampir semua sistem menggunakan sistem bilangan biner atau base 2, basis 2 ya, sebagai dasar untuk bilangan operasinya gitu. Jadi komputer hanya mengenal dua angka, 0 dan 1. Nah, bagaimana dengan terbatasnya dia cuma punya simbol 0 dan 1 ini, tapi dia bisa berhitung seperti hitungan manusia gitu ya. Misalnya angka 4, 5, 6, 7 gitu ya. 2 kali 2 4 dia tahu gitu ya. Gimana caranya? Mau nggak mau kita harus ajarkan bagaimana pola bilangan ini bisa mewakili semua angka-angka desimal yang kita punya gitu. Idenya begitu. Nah, dari situ dia coba dibuat angka yang mungkin kan cuma 0 dan 1 nih ya. 1 0 1 1 misalnya gitu ya. Di sini ada poin 1 0 1 gitu kan. Berarti di sini di angka pertama sebelum titik adalah 1 2 pangkat 0. Yang satu 2 pangkat 1. Karena ada hanya dua kemungkinan ya. Berarti 2 pangkat 1. 0, ini 2 pangkat 2. Yang angka 1 ini berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Hampir sama polanya dengan yang di sini tadi. Ini. Oh, dia 10. Karena ada 10 kemungkinan angka. Berarti 5 kali 10 pangkat 0 gitu ya. Kalau di sini 1 kali 2 pangkat 0 gitu. Nilai binernya. Nah, kalau kita terjemahkan nih, ada angka tadi ini yang di atas ini ya. 1011.1.101 ini ya. Base 2 nih, kalau di angka 2 di sini namanya base 2 ya, basisnya biner. Kalau angkanya 10 gini berarti basisnya adalah desimal. Berarti kalau angka ini diterjemahkan ke dalam bilangan desimal, berapa sih nilainya gitu ya? Berarti di sini adalah 1 kali 2 pangkat 3. Satu ini ya, 1. Lalu 0, 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2, 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Ini yang baris ini yang sebelum titik ya. Begitu sampai titik, di sini 1 kali 2 pangkat min 1 tambah 0, sini 0 kali 2 pangkat min 2 tambah 1 kali 2 pangkat min 3. Nah, kalau dijumlahkan berarti 1 kali 2 pangkat 3 kan 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti 1 kali 8, 8 nilai. Yang ini 0, 0 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kan 2 kali 2, 4. 0 kali 4, ya 0. Di sini 0, berarti 8 tambah 0. Itu juga yang berikutnya nih, 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2 kali 1 kan. Berarti nilainya adalah 2. 1 kali 2, 2. Nah, 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berarti 1. 1 kali 1, 1. Jadi 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Nah, berikutnya tambah 1 kali 2 pangkat min 1. Ini 2 pangkat min 1 adalah 0,5 kan. 1 kali 0,5 ya 0,5. Nah, 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu 0, berapa tuh ya? Kalkulator ya kita hitung nih. Nanti karena di sini nilainya 0, berarti tetap 0 di sini. Nah, 1 kali 2 pangkat min 3 itu 0,125. Berarti 1 kali 0,125. Berarti nilai ini kalau dijumlahkan adalah 8 tambah 2 tambah 1, 11, 0,5 tambah 0 tambah 0,125. Berarti 0,625. Berarti 11,625. Ini bilangan desimalnya. Ini bilangan binernya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Memahami ini ya. Ini dasar banget nih. Aman Kalau Pak, paham Pak. Alhamdulillah. paham. Ah, oke. Dulu di SMA sebenarnya udah dibahas tuh ya bilangan biner. Cuman di sini yang saya tekankan adalah kenapa kok bilangan biner kayak pangkatnya sini kan 2 pangkat sekian. Kenapa angka 2 gitu ya? Karena angka yang dimungkinkan hanya dua angka, 0 atau 1 berarti 2 gitu kan. Tapi kalau bilangan desimal di sini itu 10. Kenapa 10? Karena ada 10 kemungkinan angka. Ini 10-nya tadi kan di sini kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau dijumlahkan ada 10 kemungkinan angka. Makanya di sini sepakat 10. Gitu. Logikanya gitu.
Nah, kalau di sini udah tahu polanya, di sini bisa menjabarkan nilainya. Berikutnya kita bisa lakukan banyak operasional gitu ya di dalam apa menentukan bilangan biner gitu ya. Misalnya di sini ya, kalau angka 0 di bilangan desimal, maka nilai di biner adalah misalnya ini 4 digit ya, bilangan biner. Berarti 0000 ini angkanya 0. Kalau 0001 berarti nilainya adalah 1, 2 pangkat 1. Ini 1 nih. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Angka 2 adalah bentuknya dari sini. Ini kan 2 nih, 2. Ya, 1 yang lain 0. 3 dibentuk dari 2 tambah 1 kan. Jadi 1, 1 yang lainnya 0. Sini 0, 0. Begitu juga seterusnya nih. Misalnya 15 nih. Angka 15 yang terakhir ya. 15 berarti sini adalah angkanya ada 8 tambah 4 tambah berapa? 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. Ini angkanya 15. Berarti nilai tertinggi yang bisa didapat dari bilangan biner, satunya ada 4 kali, itu sama dengan angka 15 di bilangan desimal. Oke, polanya begini ya. Udah nggak terlalu rumit sih, saya pikir cuman permainan tempat aja ya. Kalau dulu pernah belajar bilangan biner, dulu pernah otak-atik, ya polanya masih seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat di apa di film-film atau di video-video programmer biasanya munculnya angka 010001 gitu ya. Kayaknya bahasa komputernya keluar gitu ya. Sebenarnya ya ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk desimalnya seperti ini. Nah ini juga nanti ada aturan-aturannya nih. Kalau kita misalnya nulis huruf A, B, C, D gitu, kita harus punya kode sendiri lagi. A itu angka berapa, B itu angka berapa gitu ya. Ada proses pengkodean lagi di kitanya. Oke, nanti tinggal dibaca ini semuanya logikanya. Bilangan heksa, kalau bilangan heksa itu dia desimalnya sampai 15. Di heksanya itu 0 sampai 9 tapi tambahnya A, B, C, D, E gitu ya. Jadi dia punya 16 digit. Jadi ini sebenarnya kita mau bikin 17 digit juga bisa aja gitu ya. Mau bikin 18 digit juga bisa aja kalau kita ngerti polanya kita bisa mulai AB 9 A, B, C, D, F, G, H gitu ya. Kita mau bikin lagi bisa gitu polanya. Tergantung kita maunya bagaimana. Misal di sistem kita nanti bisa akomodir polanya ini. Sistem bilangan oktal 8 base, 8 digit gitu kan. Kalau ini 8 digit berarti 0 sampai 7 nilainya ya. 0 sampai 7. Nah, ini konversi bilangan. Jadi bilangan bisa dikonversikan. Bagaimana membuat dari bilangan desimal ke bilangan biner. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya. Contohnya 25 desimal. Nilai desimalnya adalah 25. Cari total nilai bit yang sama dengan 25, yaitu 16 tambah 8 tambah 1. Pada nilai bit yang ditotalkan diberi bit 1 dan sisanya diberi bit 0. Bit 0 pada sebelah kiri bisa diabaikan. 25 sama dengan nilainya 11001 biner gitu ya. Di sini lihat kelihatan dari sini. Kan di 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2 gitu ya kita lihat. Nah, nilai tertinggi kalau misalnya angka 25 nih ya kan 25 ya. 25 kita lihat angka yang paling mendekati mana nih 25? 64 kah? Masih ada 32. 16 kah nih lebih kecil. Berarti kan nilai 25 di antara 16 dengan 32 ya kan? Ya kan? Tapi nilai 32 nggak mungkin karena ini kan 25 maksimal. Berarti pakai 16. Kalau 25 dikurang 16 itu kan masih ada 9 digit lagi kan? 9. Ini 25 dikurang 16 kan 9. Nah, angka 9 mana yang mendekati nih angkanya? Di sini. Pakai angka 8. Berarti 8. Berarti 9 dikurang 8 masih ada 1. Nilai 1 kan? 1 mana nih angka yang cocok? Nah, ini 1 di sini. Berarti 1, 1, 1 di sini. Jadi 00, 11, 001. Jadi dilihat dari nilai yang terdekat. Jadi kita bisa tebak nih angka 25 ini mana yang angka satunya nih ya. Oh ini nih ya. Karena 25 dikurang 16. 9. 9 itu taruh mana? Oh 8 tambah 8.
Masih kurang satu lagi, tambah satu di sini. Jadi 0011 001. Sampai sini paham nggak? Ini emang agak ini nih. Kalau misalnya angkanya Paham, Pak, misalnya paham. Paham. paham ya? Iya, Paham, Oke, Pak. paham, oke Pak. baik. Sip, sip. Kalau huruf sudah masuk ke heksadesimal, iya ada tabelnya nanti. Oke, lanjut. Nah, ini kalian pakai proses pembagian nih, misalnya. Tadi yang tadi ya. Kalau kita pakai pola ini tinggal masukin aja angka satunya berdasarkan tabel. Kalau ini ada cara lagi. 25 bagi 2, ya kan? Sama dengan berapa? 12 ya. 25 bagi 2 kan 12. Remindernya 1. Karena kan 12 kali 2 kan 24. Masih sisa 1 gitu kan. Sisa 1. Di sini terus sisa 1. Terus 12 ini bagi lagi nih. 12 bagi 2. Jadi kenapa baginya 2? 6 kan 6. Remindernya 0 karena habis kan. 0. Lalu 6 bagi 2. 3. Remindernya juga 0 habis. Nggak ada. 3 bagi 2. Nah berarti kan 2 kali 1 kan. Masih sisa 1. Sisanya taruh sini. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya 1. Gitu kan. Nah kalau ini turunkan jadi 1, 1, 0, 0, 1. Ini sama dengan nilai sama dengan 25 dengan apa desimalnya ini biner. Jadi ada dua cara tuh. Cara ini langsung masukin mana nilai yang terdekat. Kalau yang ini benar-benar kita bagi dan kita ambil nilai sisanya berapa. Nah, ini biner ke desimal balikannya ya. Untuk konversi bilangan biner ke desimal, contohnya dapat bilangan biner ini nih. 110010. Berapa sih nilai desimalnya gitu ya. Nilai binernya ini. Tempatkan setiap bit bilangan biner dalam pola kelipatan 2. Langsung aja masukin nih kan. Sudah angkanya nih kan. 110010 dari sini kosong, 1, 0000, 11. Yang lainnya 0 kan. Kita tinggal tambahin aja kan di sini kan. 32 tambah 16 tambah 2 berapa tuh? 32 tambah 16 tambah 2. Ini kan 0. Berapa nilainya tuh? Nilai desimal dari 32 tambah 16, 48. 50, Pak. 48 tambah 2, 50. Ini. Tambah ini. 32 tambah 16 tambah 2, 50. Ini tinggal tinggal masukin ke kata yang ada. Gampang, lebih cepat. Oke, bilangan oktal. Oktal ini konversi bilangan oktal dilakukan per kelompok, di mana 3 bit per digit bilangan biner sama dengan 1 digit bilangan oktal. Jadi dipotong jadi 33. Ini kan gini ya. Jadi kalau ada bilangan biner, kita potong nih 3 digit pertama. 1, 2, 3 kita potong di sini. Lalu 1, 2, 3 gitu. Jadi kita bagi jadi dua kelompok gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2. Biner-biner juga sih, cuma kita potong dia. Bilangannya dibagi menjadi kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 digit bilangan biner. Satu kelompok terdiri dari 3 digit bilangan biner. Gitu. 3 digit nih kelompok pertama kan, 1, 2, 3. Kelompok kedua 1, 2, 3 ini ada. Nah, kelipatan 2 dari bilangan biner dimulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 2 nih kan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nanti sini lagi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu kan. Jadi nilai tertinggi adalah 4 ya. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kita potong begitu. Hitung dan jumlahkan nilai bit untuk bit 1 per kelompok. Jadi jumlahin yang per kelompok ini aja. Yang kelompok 1 nih kalau kita jumlahkan kan misalnya nih angka binernya adalah 110010 ini ya. Nah, yang tiga pertama ini kita jumlahin dulu. Tiga pertama ini kan. Ini kan 2 pangkat 1 kan. 2 pangkat 1, 2. Yang lainnya 0, 0. Berarti nilainya adalah 2 ini. Ini 2. Yang ini 1, 1. Yang lain 0. Berarti yang ini 1, 2 pangkat 1, 2, 2. Lalu 2 pangkat 2, 4. Jadi 4 tambah 2, 6. 4 tambah 2, 6. Jadi nilai dari bilangan oktalnya adalah 6, 2.
Ini bilangan binernya, bilangan oktalnya adalah 62. Gitu. Mudah ya logikanya. Cuma dipotong di tengahnya sini jadi dua kelompok, dua digit apa tiga digit digit 3 bit 3 bit. Oktal ke biner, balikannya nih kan. Sekarang kalau 62 oktal, saya mau jadikan bilangan biner. Gimana gitu ya. Tinggal dibalik lagi tadi aja. 6 sama 2 dibikin kelompok satu kelompok 2 gitu kan. Angka 2 di bilangan biner adalah 2 pangkat satu kan ini. 2 berarti 0, 2, 0 gitu kan di sini. Jadi sama dengan 0, 1, 0. Yang ini 4, 2, 6, 2 kan. 4 sama 2, 6. 4 sama 2, 6. 1, 1, 0 ini jadinya kebalikannya ini. Cuma di polanya dibalik aja. Oke, lanjut. Sekarang ke bilangan heksa. Kalau heksa di mana dibagi 4 bit, ya kan? Tadi kan 3 kalau oktalnya, kalau bilangan heksa itu 4. Gitu, kelompok satu, kelompok 2. Ini angkanya masih sama ya yang tadi ya. Cuman kenapa? Di sini ada tambahan 4 karena dia emang kosong di sini, belakang berarti nilainya kosong kosong sebenarnya jadinya. Jadi kalau di bilangan di binernya adalah kosong kosong satu satu kosong kosong satu kosong. Karena dia 8 kan, minta 8. Minta 8 bit. Karena dia cuma punya 6 bit, ya berarti angka sebelumnya adalah kosong kosong di sini. Kita potong 4 sama aja tadi. Di sini ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Karena ada 4 bit. Begitu angka satunya di sini ada nih, berarti itu angka 2. Ini satu. Ya kan? Berarti ini angka 2 di sini. Masuk. Terus yang ini harusnya 2 nih, bukan 1. Ini sama nih, 2 pangkat 0, 1. 1 di sini. 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 32 heksa. Ini sebenarnya sama dengan 32 heksa. Logikanya gitu, dibikin kelompok dulu, baru dihitung. Nah, kalau dibalik gimana? Sama kayak tadi, kayak pola di bilangan oktal. Sama aja dibagi 4 bit. Kelompoknya kelompok satu, kelompok 2 kan. Ini harusnya 32 nih, bukan satu nih, salah. 32 ini yang bisa angkanya 2. 32. Yang ada 2 ini. Ini angka 3, 2 tambah 1. Ini. 1, 1. Ini. 0, 0, 1 kan. Kebalikannya sama akhirnya. Oke, kalau sudah latihan soalnya, coba ubah bilangan desimal berikut menjadi bilangan biner, oktal dan desimal. Jadi angka 2016 ini kalau bilangan binernya berapa, bilangan oktalnya berapa, bilangan heksadesimalnya berapa. Terus angka 37 sama binernya berapa, oktalnya berapa, desimalnya berapa. Nah, kalau ini dibalik nih, ubah bilangan berikut menjadi basis desimal, oktal dan heksadesimal. Ini kan bilangannya biner. Dirubah menjadi desimal, oktal, dan heksadesimal. Latihannya ini. Kalau udah paham tadi, berarti bisa mengerjakan yang ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini Cukup ya? dikumpulin kapan Pak ya? Dikumpulin biasa 2 minggu setelah tugas. Baik Pak, di classroom berarti ya. Iya, di Classroom. Pak itu sama caranya atau jawabannya aja, Pak? Sama caranya. Ini buat caranya gini. Cara. Kalau buat jawabannya pakai kalkulator langsung dapet. Kita belajar logika berpikirnya. Ya, paham kok gitu cara berpikir. Siapa? Oke, baik ya. Siapa? Oke, kalau sudah paham, nanti coba dikerjakan tugasnya. Ingat tadi nama itunya ya, nama ini rubah ya, jangan nama ini lagi. Kayak nama yang jelas, sesuai dengan nama absen, biar saya nggak sulit untuk ngasih nilainya. Pak, kalau fotonya wajib diubah juga, Pak. Kalau bisa sih foto wajah ya, biar tahu gitu ya. Tapi Oh, nanti aja pas mau UAS atau mau TS saya mau ngasih nilai, saya dengan wajahnya, oh nih wajahnya si A, si B gitu ya, oke, biar Pak. tahu. Ya.
Saya absen dulu ya sebentar ya. Saya absen. Ahmad Fauzi. Nah, Ahmad Fauzi. Fauzi hadir, Pak. Aditya Firman. Aditya Firman hadir, Pak. Agam Riyandi. Hadir, Pak. Agung Laksono. Ada Hadir, Agung. Pak. Ada Hadir, Pak. Ahmad Rizky. Ahmad Rizky. Hadir, Pak. Aldi Arya. Nggak ada ya? Udah berhenti Pak di area. Oh, berhenti. Iya Pak. Andi Liani. Sama Pak, itu juga. Keluar. Iya Pak. Angga Dava. Hadir, Pak. Hadir. Anwar. Hadir, Pak. Arjuna. Hadir, Pak. Aziz Akbar. Hadir, Pak. Badrul Muhammad Yasin. Ada. Hadir, Pak. Ada. Danar Prasetyo. Hadir, Pak. Didi Lesmana. Hadir, Pak. Oke. Dimas Tirta Jasa. Hadir, Pak. Dwi Rangga Putra. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Edo Suhada. Ada ya. Erlangga Saputra. Nggak ada. Faris Nugraha. Hadir, Pak. Ya. Hadat Al-Farisi. Kosong. Ilyas Radea. Kosong. Indra Aji. Hadir, Pak. Dia. Irwan Saputra. Kosong. Ivando Bentus Karya. Hadir, Pak. Udah. Lare Susetyo. Hadir Bapak. Ya, sip. Abdul Nurasid. Abdul Nurasid. Nggak ada. Galih Ramadan. Nggak ada. Muhammad Jeffrey. Hadir Pak. Ada ya. Muhammad Sidik. Ada Pak. Hadir ya. Muhammad Ya. Fajri. Muhammad Fajri ada? Nggak ya. Muhammad Ramadan. Nggak ada juga. Muhammad Robi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Sultan. Sultan kosong. Nggak ada. Muklas Putro ada ya. Hadir, Muklas Pak. Putro. Ya. Ndaru, Ndah, apa? Ndaru Purwo Tanjung. Ada. Kosong. Niko Ari. Hadir, Pak. Oke. Noras Nur Aziza. Hadir Bapak. Ya. Nur Fatoni. Hadir Pak. Oke. Putri Nur Falah. Nggak ada ya. Pak Wahyu Purba nih. Tadi ada perasaan. Hadir, Pak. Hadir. Nggak hadir ya. Rashid Hadir. Akmal. Rashid Akmal. Kosong. Rafli Pratama. Udah keluar, Pak. Udah keluar.
Randy Bagus. Berarti yang ikut demi Randy Bagus ada kosong. Hadir, Randy hadir. Randy hadir. Randy hadir. Rian Kardi. Nggak ada. Rio Firsan. Hadir, Pak. Hadir. Sigit Permana. Hadir. Nggak. Pak kosong. Sukma Wijaya. Kosong juga. Susilo Adi. Hadir Pak. Susilo. Ya, Susilo hadir ya. Sahrul Ramadan. Tadi ada Hadir, Sahrul. Pak. Taufik Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Teddy Alvinio. Hadir, Pak. Oke. Teguh Arianta. Hadir, Pak. Hadir. Teguh Dumadi. Hadir, Pak. Tengku Deni. Hadir Pak, Tengku Deni. Ada. Ferdian Kusuma. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Willy Rauda. Hadir, Pak. Ada ya. Ada, Pak, ada. Yoga Asnawi. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Alfaris. Ada ya. Hadir, hadir, Pak. Hadir, Oh, Pak. hadir. Yusuf Alfaris hadir. Oke. Ada yang belum disebut. Kemarin ada yang kelas pagi. Siapa ya kemarin yang pindah? Dila. Si Dila ada. Dila. Dila Pak, Fadila. maaf, Pak, atas nama Badrul udah di absen belum, Pak? Sebentar dulu. Dila Fadila ada. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Badrul. Ntar dulu sebentar. Tadi Badrul. Badrul Muhammad Yasin. Iya, betul. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, hadir udah. Ya. Ya, Oh, makasih, Pak. ya, sudah. Berarti ada yang udah semua ya? Sama Raffi Gunawan itu, Pak. Raffi Gunawan. Kayaknya dia Raffi. nggak masuk kelas reguler. Reguler dia, Pak. Oh, di reguler. Hadir, Pak, saya, Pak. Lalu Raffi Gunawan. Raffi Sriwigiarto. Nggak ada tuh namanya Raffi Gunawan. Pakai Indra Muhammad, Gunawan. Pak. Ada Indra Gunawan. Pakai Muhammad, Pak. Muhammad Raffi Gunawan. Muhammad Raffi Gunawan. Oh iya, iya. Ini ada. Ada, iya. Nomor NIM-nya akhirannya 09 ya. Muhammad Raffi Betul, Gunawan. Pak. Oke. Sip, gitu. Udah, ada lagi yang belum di absen? Nggak ada ya. Oke, kita cukupkan pertemuannya hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan masih ada pertemuan sekali. Setelah itu libur ya. Ada libur hari raya ya, Idul Fitri. Kalau nggak salah 2 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran, Pak. kasih ya. Sama-sama. Ya, selamat Lebaran, Pak. Terima kasih Pak Bambang Widodo. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin mau lebaran ya. Masih ada pertemuan lagi minggu depan kita. Belum Mohon maaf lahir dan batin Pak. Iya, iya. Sip, maaf lahir Mohon batin. maaf, THR cair. THR-nya Bisa nilai aja, bagaimana? Pak. THR. Sip lah. Senang-senang Pilih, semua. Pak. Ya. THR masih lama. THR-nya nilai, Pak. THR nilai. Siap-siap. Oke, saya Infokan close ya. bukber. Oke, saya close Bukber, ya. Pak. Bukber ya tuh di kampus kita ada bukber tuh. Tapi kalau mahasiswa tahu belum ada itu. Kabarnya kapan mau bukber? Pak, diajak Mahasiswa Pak. nggak diajak. Wah. Pak, ketua. Cici Sahrul. Bukan jam dan lokasi. Nah itu share aja lokasi kapan jamnya kita ngumpul. Ayo, selamat malam. Kita close ya. Malam, Pak. Malam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. ya.